Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam mimbar kecil. Tuhan selalu menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudaraku, ada sebuah kisah tentang seorang anak yang mengeluh dengan salib yang selalu dipikulnya. Ia berkata, "Tuhan, ini terlalu berat bagiku. Tidakkah ada salib yang lebih sesuai untukku?" Tuhan menjawab, "Baiklah anakku, aku akan membawamu ke gudang penyimpanan salib. Silakan kamu pilih sendiri salib yang kamu inginkan." Sesampainya di gudang, anak itu meletakkan salibnya dan mencari salib lain yang ia inginkan. Begitu banyak salib ada di sana, dengan berbagai ukuran. Ada yang panjang, ada yang berat, dan lain sebagainya. Anak itu bingung sampai akhirnya ia menemukan sebuah salib yang pas dan sesuai untuknya. "Tuhan, ini sesuai untukku," jawabnya. Tuhan tersenyum dan berkata, "Aku senang kamu telah menemukan salib yang sesuai untukmu. Ketahuilah, itu salib yang selama ini kau bawa. Lihatlah, ada namamu tertulis di sana." Bapak Ibu Saudara, cerita imajinatif ini sedikit banyak menggambarkan diri kita. Jika salib kita anggap sebagai beban atau penderitaan yang harus dipikul, maka kita juga ingin rasanya mengganti salib karena kita menganggap salib kita atau beban kita terlalu berat. Namun Bapak Ibu, bisa jadi ini bukan soal berat atau ringannya, tetapi soal kesediaan kita memikulnya, mau atau tidak. Pasalnya kita selalu diingatkan bahwa meskipun salib itu berat, Allah mengerti dan paham betul penderitaan kita karena Ia terlebih dahulu menanggung beban yang berat itu di dalam Kristus. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 dan 20, "Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah." Di sini Petrus menegaskan soal penderitaan karena mengikut Tuhan. Itu adalah kasih karunia pada Allah, kata Petrus. Kalau karena kebenaran yang kita perjuangkan sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kita harus mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, anggaplah itu sebagai salib. Jadi salib bukan hanya simbol dari penderitaan, soal beban hidup yang berat atau persoalan yang menumpuk, tidak. Tapi ingatlah, salib adalah ekspresi cinta kasih, sebagaimana Yesus meneladankan dan menunjukkan bagi kita semua. Hanya karena kasih, Yesus menanggung itu semua. Maka saat kita juga menanggung hal-hal yang tidak mengenakan karena kebenaran, kita juga bisa berkata, "Inilah salibku, inilah ekspresi cintaku bagi Tuhan." Bapak Ibu Saudara, kita semakin dekat dengan peristiwa salib dalam kalender gerejawi kita. Mari kita selalu dikuatkan untuk senantiasa berlaku benar meskipun berat dan penuh tantangan. Kiranya Tuhan yang memampukan dan menolong kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kadang kami menganggap salib sebagai hal-hal yang membebani atau hal-hal yang berhubungan erat dengan penderitaan. Tetapi hari ini ajarlah kami melihat bahwa salib juga adalah simbol cinta kasih. Cinta kasih Tuhan bagi kami semua. Dan ketika kami memikul salib, biarlah itu juga menjadi ekspresi cinta kasih kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kami untuk berlaku benar seturut dengan firman Tuhan, kendati sulit, penuh tantangan, dan berat adanya. Kiranya Tuhan yang menguatkan dan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.